obstruksi kronis yang biasa disebut dengan PPOK. PPOK atau sering disebut penyakit paru obstruksi kronis merupakan penyakit jangka panjang yang dapat bertambah parah dari waktu ke waktu dan gejalanya ditandai dengan peradangan dan keterbatasan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. PPOK merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pernapasan seperti bronkitis kronis dan emfisema. Banyak orang yang mengidap kedua penyakit tersebut dan juga disertai dengan asma. Paparan rokok jangka panjang merupakan penyebab PPOK. Selain itu, penyebab lain juga berasal dari asap rokok atau bahan-bahan iritan seperti debu, polusi udara atau polusi pabrik, dan paparan biomasa. Gangguan genetika alpha antitrypsin terkadang sering dikaitkan sebagai penyebab PPOK. Infeksi pernapasan seperti influenza dan pneumonia bukan penyebab PPOK. Jika pasien PPOK juga menderita kedua penyakit tersebut, maka keadaan semakin memberat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan vaksinasi dini. Gejala awal pada PPOK bisa terjadi tanpa gejala atau ringan sebagai tahapan penyakit segala umum termaksud mengi, sesak nafas terutama saat melakukan aktivitas dan batuk terus-menerus yang disertai dahak. Gejala memburuk ditandai dengan sulit bernapas pada saat melakukan kegiatan rutin seperti memakai pakaian atau naik tangga, sehingga membutuhkan energi lebih banyak. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, berkurangnya berat badan, dan hilangnya massa otot. Orang yang mengidap PPOK bisa mengalami gejala bertahap PPOK dari yang ringan, sedang, sampai yang terparah. Fungsi paru-paru normal jika udara yang dihirup dalam prosesnya melewati saluran udara atau trakea atau bronkiolus di paru-paru, kemudian udara menuju ke saluran yang lebih kecil disebut bronkiolus yang kaya pembuluh darah dan berujung di miliaran tabung-tabung kecil udara disebut alveolus. Pada keadaan normal, dinding saluran udara dan kantong udara berfungsi elastis dan fleksibel secara alami. Saat menghirup napas menyebabkan setiap kantong terisi udara. Pada saat menghembuskan napas menyebabkan kantung mengempis, memompa udara ke paru-paru, kemudian oksigen masuk ke dalam darah, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Namun pada penderita PPOK, saluran udara atau trakea menjadi tebal dan meradang serta memproduksi banyak lendir yang biasanya lendir ini bisa menyumbat saluran udara dan membuat sulit untuk bernafas. Pada penderita PPOK, dinding kantong udara di paru-paru rusak dan kehilangan elastisitasnya, yang menyebabkan kantong udara menjadi rusak dan kehilangan bentuknya, yang menyebabkan ruang udara sehingga proses pertukaran udara terganggu sehingga suplai oksigen ke dalam darah berkurang. Sulit bagi pengidap PPOK untuk mengempiskan paru-paru seperti normal. Udara yang terperangkap di dalam kantung udara ini membuat lebih sulit mendapatkan udara segar ke dalam paru-paru dan membuat mereka sulit untuk bernafas. WHO memperkirakan 65 juta orang menderita PPOK sedang dan berat. Sebagian besar informasi mengenai PPOK meliputi prevalensi, mortalitas dan mortalitas berasal dari negara yang berpenghasilan tinggi. Di Asia Tenggara diperkirakan prevalensi PPOK 6,3%, sedangkan prevalensi PPOK di Jawa Timur sebesar 3,7%. Dari data riset kesehatan dasar tahun 2013, diagnosa PPOK biasanya pada individu setengah baya yang berumur lebih dari 40 tahun. Dan yang kedua, perempuan dan laki-laki. Meskipun PPOK lebih sering terjadi pada laki-laki, tingkat PPOK harus meningkat di seluruh dunia karena rokok dan memburuknya polusi udara, sementara tidak ada obat untuk PPOK.
Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah lebih baik dengan memperhatikan perkembangan gejala PPOK dengan konsultasi ke dokter lebih awal, terapi dan intervensi, perubahan gaya hidup dan berhenti merokok, rehabilitasi paru-paru, makan makanan yang sehat, dan olahraga teratur.